Baik, kita mulai penggunaan Mentimeter pada video kali ini. Silakan akses pada situs Mentimeter pada Google atau browser Anda. Mentimeter dapat diakses pada situs www.mentimeter.com dengan tagline Interactive Presentation Software. Jadi sekedar info, Mentimeter adalah salah satu aplikasi yang memang diterbitkan oleh perusahaan Swedia yang berada di Stockholm. Jadi banyak sekali aplikasi sejenis dengan ini, mungkin Anda sudah pernah menggunakan seperti Slido, Kahoot, Zthings, dan lain sebagainya. Tapi spesifik pada pertemuan kali ini, atau pada tutorial kali ini yang dibahas adalah Mentimeter. Nah, tagline Interactive Presentation Software menjadi melekat pada Mentimeter karena memang pada dasarnya aplikasi ini dibuat supaya menarik, supaya interaktif, dan para partisipan bisa bergabung sepenuhnya pada presentasi yang sedang dibawakan. Nah, saat ini tersedia banyak sekali paket produk dari tim Mentimeter yang dapat Anda langsung kepoin di situs mentimeter.com dengan pricing scale yang cukup beragam. Kalau Anda ingin mengakses lebih detail, hal tersebut ada di bagian menu pricing, mulai dari free sampai dengan enterprise. Nah, case kali ini dimulai dari free. Jadi kalau free ada batasan hanya 50 participants per month dan unlimited participants once per month. Dengan fitur terbatas ada word clouds, polls, quizzes, slides, and much more. Nah, kalau mau dipakai untuk kebutuhan enterprise, maka silakan menggunakan all pro features atau plus features yang memuat company-wide branding, single sign-on, SCIM, sampai dengan dashboard success manager. Jadi, pilihannya sebenarnya kembali lagi kepada kebutuhan, apakah memang perlu di-deal bulanan, tahunan, dan lain sebagainya, dan tentunya di sini masih ada exclude tax untuk paket yang basic hingga yang enterprise. Nah, jadi case kali ini hanya ingin menunjukkan seperti ini ya, fitur yang tertera di free, dan tadi dimulai dari jumlah partisipan 50 sampai dengan kolaborasi antar tim di dalamnya. Nah, untuk keperluan work, education, dan lain-lain, Mentimeter sendiri juga sudah provide yang namanya edukasi-edukasi sederhana, akan menjelaskan perbedaan antara team meeting, team building, how to create workshop, event and conferences, evaluation and breakthroughs, sampai dengan brainstorming. Nah, compare dengan education, karena kebutuhan education adalah untuk lecturing, assessment, seminar, student events, sampai dengan hybrid learning, maka itu totally different. Jadi sangat disarankan untuk keperluan sekolah, better for us untuk take packet education. Dan itu nanti bisa dibahas dengan salesnya, dengan menu talk to sales. Nah, dengan resources yang juga banyak banget, mulai dari pertemuan-pertemuan yang di-create oleh Menti, melalui Menti Academy, mereka juga provide tutorial templates, event webinars, blog, integration stories, dan layanan-layanan pusat bantuan. Kira-kira seperti itu. Dalam hal ini kita akan mulai. Untuk membuat akun pertama sekali, tersedia beberapa pilihan, akan sign up with Google, Microsoft, atau Facebook. Dan di kasus ini saya akan mencontohkan dengan sign up with Google. Atau boleh juga dengan email, yang pastinya emailnya harus aktif. Saya contohkan di sini, entry first and your last name. Mohon perhatikan di layar saya. Oke, dengan new password at least 8 characters, and then choose sign up. Oke, after that, Anda akan diarahkan dengan kotak dialog yang baru. Ini adalah new first sign dialog yang menunjukkan bahwa Anda diberikan pertanyaan, what will you mainly use Mentimeter for? Jadi ini tadi pertanyaan yang sebenarnya sudah relevan dan sudah saya bahas sebelumnya. Apakah untuk keperluan bisnis, education, other, or not sure? Jika memang ternyata ini akan dipakai untuk banyak kebutuhan, it's okay for you untuk choose other or not sure. Tapi untuk keperluan kali ini, kebetulan saya akan pilih ini sebagai education. Dan nanti akan ada pertanyaan, apakah kamu seorang educator, teacher, atau student at any level? Nah, karena kebetulan produk ini tadi adalah produk dari Swedia, maka biasanya kita akan ditanyakan apakah kamu teacher K12 atau tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi, ada perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri. Nah, K12 di sini, K12 education itu adalah konsep di mana
konsep pembelajaran edukasi Amerika yang menandakan rentang tahun pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah yang didukung secara publik di Amerika Serikat. Jadi mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA, seperti itu. Nah, karena kebetulan kalau misalnya Anda adalah guru yang mengajar di SMA, it's okay untuk pilih teacher K12. Tapi kalau Anda adalah dosen, silakan ambil educator higher education. Kalau Anda adalah mahasiswa, student at annual level. Nah, untuk case saya, supaya nyambung nih, saya akan menggunakan konsep di higher education. And then continue. Dan sekali lagi akan ditawarkan dengan beberapa paket yang tadi sudah saya jelasin di awal, free, basic, pro, sampai seterusnya. Bagian ini juga bisa di-skip sekiranya belum berencana nih untuk lanjut yang basic dan pro, maka kita boleh continue with free, bahkan kita boleh langsung skip. Seperti itu, dan ini adalah beberapa template yang sudah tersedia, mulai dari word cloud. Kata word cloud di sini berarti highly command answers to questions in a real time. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau question-question yang tersedia secara real time, dan itu berbasis koneksi, artinya butuh internet. Dan juga tersedia polling, quiz, dan survei. Seperti itu, skip. Lalu kita juga boleh memilih tema di awal kalau memang sudah merasa okay, I'd like to choose this time, silakan pilih. Tapi kalau misalnya ingin menunda, silakan boleh di skip. Nah, saya mungkin akan memilih satu tema awal yaitu soft shadows. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Continue. Nah, kira-kira halaman pertamanya seperti ini. Ada fitur-fitur interaktif mulai dari multiple choice, open-ended ranking, sampai dengan quick form. Dan tentunya integrasi di luar dari aplikasi Mentimeter itu sendiri. Jadi misalnya bisa dihubungkan dengan Google Slides, PowerPoint dari Microsoft, atau Miro, dan lain sebagainya. Dan paling penting lagi, semua yang sudah kita create di sini bisa kita import. Seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pengenalannya. Kita mulai dari jendela create dan pengenalan-pengenalan awal terlebih dahulu. Untuk presentation sendiri, seperti biasa akan selalu punya nama file. Dalam hal ini secara default dinamai dengan untitled presentation. Dan untuk create-nya, klik new slide. Ketika kita create, Anda akan dihantarkan dengan halaman create. Dan result-nya bisa di-show di halaman tab results. Ya, tab results. Dan itu akan menampilkan list yang banyak, termasuk juga response summary dari event interaktif yang kita create. Jadi dalam kasus ini, saya mungkin akan mencoba mencontohkan, akan create satu konten yang memuat multiple choice dengan desain sederhana yang bisa diakses dari web design, dan nanti akan mendapatkan kode. Jadi setiap kali kita mau akses Menti ini, akan ada kode usernya. Misalnya seperti di layar saya, kodenya adalah 81873698. Seperti ini. Oke, dengan slide nanti boleh dipilih apakah dengan tipe bar, donut, pie, dots, dengan layout yang mungkin center, full image, side by side left, side by side right, image left, image right, dan lain sebagainya. Dengan text color, background color, dan juga background image yang bermacam-macam. Seperti itu. Jadi, saya mungkin akan coba pilih satu tema random. Seperti tadi di awal sudah disuguhin, saya akan ambil soft shadows. Atau mungkin karena soft shadows terlalu tipis, saya coba tukar ke fancy forms. Oke, fancy forms dengan layout polos dulu. Kita pakai layout default seperti ini. Dengan text color automatically black. Dengan text size yang nanti bisa di-adjust di kemudian. Dengan multiple choice colors yang juga semuanya adalah style default. Oke. Ini multiple choice dengan question dibatasi 150 karakter. Misalnya, siapakah presiden pertama Amerika Serikat? Oke, jadi kita akan sediakan option. Ini contoh saja. Saya put the first name is A, second part is B, moving to the last C. Atau you can create like for scale in here, it's D. Seperti itu. Jadi nanti ketika ini di-present, sebelum di-present, kita udah bisa lihat previewnya juga. Misalnya seperti ini ya. Saya klik present, jadi kurang lebih nanti audiens akan melihat hasilnya seperti ini. Oke, dan yang paling serunya lagi,
kita sudah boleh langsung menandai where is the correct answers. Jadi di sini kita tandai yang correct itu misalnya C. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Saya rasa ini cukup jelas sampai di bagian ini. Mungkin supaya keterangannya terlihat lebih banyak ya. Saya tambahkan karakternya biar banyak. Baik. Kemudian kita moving ke poin berikutnya. Ini juga bisa ditampilkan dalam new slide. Misalnya dalam bentuk open-ended. Pertanyaan-pertanyaan open-ended yang artinya membutuhkan respon dari para peserta. Warna apa yang menjadi warna kesukaan Presiden pertama Amerika Serikat? Seperti ini. Dan ini bisa kita berikan label. Misalnya label itu adalah petunjuk. Terdiri dari dua suku kata, misalnya. Nah, bisa dikasih label. Jadi nanti ketika para peserta berpartisipasi, mereka tidak akan pernah menuliskan nama yang terdiri dari lebih dari dua suku kata. Kira-kira seperti itu. Oke, moving, tambahin new slide. Misalnya kalau saya pakai ranking, ranking itu berarti pengurutan. Kita bisa put siapa first, second, third, dan fourth. Misalnya dalam case ini, siapa presiden pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi mereka bisa select dan kita bisa kasih label. Urutan dari yang pertama sekali sampai yang terbaru sekali. Misalnya seperti itu. Oke, moving lagi untuk yang guess the number. Ini kayak kotak-kotak tebak-tebakan seperti itu. Jadi misalnya angka berapa nih? Atau di kilometer keberapakah akan ketemu antara partisipan A dengan partisipan B. Anggaplah ini adalah soal matematika, misalnya atau kecepatan fisika. Maka kita bisa tandai jawaban benarnya adalah 7. Misalnya seperti itu. Jadi nanti mahasiswa atau siswa bisa diminta untuk menebak number yang benar itu seperti apa. Jadi ini semacam media interaktif untuk games dan itu sangat easy diakses. Oke. Lalu ada 2x to create. 2x to create ini adalah salah satu fitur yang banyak dipakai di matematika juga. Jadi kita bisa berikan misalnya di sini ada kolom, misalnya ini makanan gitu ya. Man, dessert, dan lain-lain. Contoh seperti ini, jadi fitur ini bisa juga dipakai untuk menentukan mana sumbu X dan mana sumbu Y. Makanya disebut sebagai 2x to create. Atau boleh juga kita pakai yang word cloud. Word cloud itu untuk memenuhi presentasi kita. Misalnya kalau ditanya ini, apa yang kamu pikirkan ketika mengingat kata Indonesia? Jadi misalnya di sini, sebutkan satu kata tentang Indonesia. Nah, nanti para partisipan akan memberikan kata-kata yang mereka pikirkan dan itu satu suku kata dan akan tampil di layar Anda. Seperti itu. Kemudian ada scales. Scales berbeda dengan ranking. Scales itu adalah urutan yang menunjukkan seberapa setuju atau tidak setujunya kamu. Mungkin kalau di penelitian Anda menyebut ini dengan istilah Likert. Jadi scales ini bisa kita muat dengan berbagai statement, mulai dari statement 1, 2, 3, atau statement tambahan. Dan kita juga bisa tunjukkan statement average-nya. Jadi misalnya, apakah Anda menyukai mata kuliah ini? Nah, seperti ini, saya put di layar saya. Jawabannya iya, strongly disagree, strongly agree, sampai seterusnya. Dan statement cannot be skipped. Jadi sebaiknya ketika ada pertanyaan seperti ini, pilihan statements can be skipped, itu di-uncheck saja. Karena nanti kalau misalnya kita aktifkan can be skipped, maka soal ini bisa dilewatin sama mahasiswa. Seperti itu. Oke. Suka, atau ini mungkin tidak suka, sangat tidak suka.
netral, sampai dengan sangat suka. Oke, itu di poin ketujuh. Dan moving ke Q&A. Q&A biasanya nanti akan dalam bentuk pertanyaan yang commonly digunakan di berbagai presentasi, tapi semua pertanyaannya ditampung di dalam satu layar. Jadi di sini, audience can see each other's question, itu bisa di-enable atau di-disable, tapi kalau memang Anda sendiri yang ingin kontrol penuh untuk questions-nya, silakan aktifkan audience can see each other's question. Dan boleh dilengkapi dengan label-label tambahan. Oke. Misalnya, saya buat pertanyaan di sini, ask me anything in 3 seconds, or maybe in 10 seconds. Okay. And then, moving ke 100 points. 100 points ini adalah semacam fitur persentase yang saat ini bisa kita put dengan 4 item default, tapi boleh ditambahkan juga. Silakan diatur saja, misalnya item 1 nanti skalanya 20%, item 2 30%, dan segala macam. Jadi, misalnya saya buat di sini, mana nih yang lebih disukai? Item warna A atau item warna B? Item C. Dan seterusnya. Oke, sampai dengan quick form yang hanya bisa diakses dengan Pro account. Dan ada juga quiz competition dengan fitur select answer, type answer, dengan content slide with heading, bullets, video, quote, instruction, sampai dengan paragraph, image, tag, number, dan berbagai integration dengan Google Slide. Kira-kira seperti itu. Untuk keperluan kolaborasi, kita harus aktifkan enable participation dan bagikan participation link-nya. Boleh juga dalam bentuk QR code. Dan ini tinggal diunduh saja. Klik to download as image. Kemudian boleh batasi code expiration-nya. Misalnya dalam 2 hari, 7 hari, atau 14 hari. Karena kalau 14 hari juga terlalu lama ya. Tapi in case eventnya berlangsung lama, maka silakan boleh pilih di 7 days atau 40 days. 14 days. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan put di sini 2 days. Dan editornya juga bisa kita pasangkan ke anyone in your team atau selected individual. Misalnya, saya ingin Anda juga berpartisipasi nih. Saya akan pilih anyone in your team. Jadi, saya akan masukkan emailnya. Misalnya, saya punya email alternate. Ini, at the team. Nah, nanti ketika email kerja ini diakses, harusnya saya akan mendapatkan email atau undangan notifikasi. Yang mungkin boleh diperiksa juga di junk atau spam. Ya, ini ya. Ada dari Mentimeter dengan keterangan you have been invited to edit a presentation and then go to presentation. Seperti itu saja bagi yang ingin diundang. Kemudian copy link untuk sharing. Jadi link share-nya itu akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Jadi bisa diedit oleh si Sophia dengan email sophia.napau@microsoft.ac.id tadi. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk desain interactivity dan segala macam beserta template. Ini adalah hal-hal yang bisa dikerjakan masing-masing dan merupakan preferensi personal. Terima kasih. Silakan jika ada yang hendak ditanyakan.